Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang saya alami terkait dengan Pilpres. Dulu pada tahun 2019 sebelum Pak Jokowi dinyatakan menang, saya bermimpi ada beberapa visual dalam satu malam. Ada logo kepala banteng milik PDI, ada logo kupu-kupu milik grup band Slank, di mana grup band Slank itu adalah salah satu relawan yang mengusung Pak Jokowi di saat itu. Ada juga visual angka 2034. Ada juga visual gegap gempita kemenangan yang maknanya atau takwil mimpinya Pak Jokowi Allah takdirkan untuk menjadi pemenang sebagai presiden di saat itu, yaitu pada periode kedua. Nah, yang bikin saya bingung itu adalah ada angka 2034. Saya belum berani mengungkapkan di saat itu. Namun, ketika ada mimpi yang lain, yaitu saya bermimpi saya makan dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Iriana. Kita terjadi keakraban, dan juga setelah saya makan, di mimpi itu ada Gibran di pinggiran trotoar menghadap ke jalan raya, dan juga saya menghadap ke jalan raya. Gibran berdiri di sebelah kanan saya. Dan di depan saya ada mobil hitam yang insya Allah itu adalah mobil kepresidenan. Di jalan raya itu tidak ada siapapun yang melintas kecuali saya dan Gibran yang ada di pinggiran trotoar. Dan di mimpi itu Gibran mengatakan kepada saya dengan menolehkan kepalanya kepada saya. Beliau berkata, "Tolong Pak." Lalu di mimpi itu saya mengiyakan. Saya menyanggupi hal itu. Apa maknanya? Pertama, kalau misalkan kita bermimpi dengan orang baik, maka ruh saya adalah juga baik menurut sudut pandang Allah. Kenapa saya katakan Pak Jokowi baik? Itu terkait dengan mimpi yang lain. Pak Jokowi itu memakai baju putih seperti beliau kenakan di dalam kehidupan nyata ketika bertugas sebagai presiden, putih sederhana, dan di mimpi itu memakai sandal jepit. Nah, saya juga memakai sandal jepit di mimpi itu. Apa maknanya? Pak Jokowi itu memakai baju putih adalah beliau berhati suci, beliau tulus ikhlas dalam mengemban tugasnya sebagai presiden, dan kakinya memakai sandal jepit itu adalah tujuannya untuk kepada rakyat. Dan warna sandal jepitnya itu berwarna merah, itu artinya beliau bekerja keras untuk rakyat. Yang mana juga hal itu terkait dengan mimpi saya, Pak Jokowi itu sujud di atas sajadah dan ada lafaz Allah di sebelah kanannya. Lafaznya itu warnanya terang benderang, putih. Nah, itu artinya Pak Jokowi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sujud, beliau tawadu, rendah hati, tidak sombong. Di dalam kehidupan nyata Anda ketahui beliau tidak membalas orang-orang yang memfitnah beliau dan mencela beliau. Dan ada lafaz Allah di sebelah kanan dengan warna putih, cahaya terang benderang. Itu artinya Pak Jokowi adalah orang-orang yang golongan yang dimuliakan Allah. Disebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Ya, beruntungnya orang golongan kananku itu ya. Jadi orang yang masuk surga. Nah, itulah kenapa saya katakan kalau Pak Jokowi itu baik karena itu petunjuk dari Allah, yang mana saya seringkali mendapatkan petunjuk dari Allah dan sesuai di dalam kenyataannya sebagaimana Anda lihat di channel ini banyak sekali contoh-contoh mimpi yang saya alami yang sudah saya siarkan. Dan takwil mimpi terkait dengan Pak Gibran. Ketika saya mimpi makan bersama dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Riana, mereka tersenyum kepada saya, itu berarti saya ketemu orang baik dan terjadi keakraban. Itu terkait dengan sabda Nabi, terkait ruh-ruh itu berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, ya, terjadi saling akrab. Ya, jika tidak mengenal, yaitu berselisih, saling bermusuhan. Nah, itu artinya kalau kita bertemu dengan orang baik, seperti hanya Pak Jokowi, yang takwilnya itu baik karena mimpi saya sujud ya, di beliau itu sujud di atas sajadah dan ada lafaz Allah terang benderang di sebelah kanannya, dan juga beliau memakai baju putih sebagaimana sabda Nabi Muhammad bahwa pakaian putih adalah pakaian terbaik untuk kita. Nah, maka saya dari sudut pada Allah adalah baik karena apa? Terjadi keakraban dengan orang baik ya, di dalam mimpi tersebut. Dan Pak Gibran ada di pinggiran jalan trotoar menghadap ke jalan raya. Minta tolong kepada saya. Saya tidak mengenal Pak Gibran dalam kehidupan nyata. Pak Gibran juga tidak pernah ketemu saya, tidak pernah tahu channel saya. Begitu juga Pak Jokowi tidak pernah saya mengenal beliau.
Jadi itu maknanya. Gibran akan menjadi penerus bagi Pak Jokowi. Karena ini terkait dengan mimpi yang sebelumnya, yang saya dulunya ragu 2034 ini apa? Masa iya Pak Jokowi akan diusung menjadi 3 periode? Walaupun sempat di dalam kehidupan nyata ada wacana seperti itu di dalam berita. Saya menunggu-nunggu, seperti apa ini nanti takdir dari Allah. Ternyata Pak Jokowi tidak mau. Nah itu berarti ada makna hakikat. Maksudnya, secara syariat, program Pak Jokowi yang akan berjalan. Secara hakikatnya, bukan Pak Jokowi yang menjadi penerusnya, tapi Gibran dan Pak Prabowo itu yang Allah takdirkan. Jadi Gibran di situ yang menjadi penentunya. Allah itu mentakdirkan Gibranlah yang menjadi cawapres yang sevisi misi dengan Pak Jokowi, yang ingin meneruskan program Pak Jokowi dengan visual mimpi beliau ada di pinggiran trotoar menghadap ke jalan raya, yang mana jalan raya itu tidak ada orang, satupun tidak ada orang, kecuali saya berdua sama beliau. Beliau minta tolong kepada saya mengiyakan di mimpi itu, dan di depan saya ada mobil kepresidenan, mobil warna hitam yang berhenti. Artinya Gibran ini yang akan menaiki mobil kepresidenan itu nanti. Beliau yang meneruskan tugas kepresidenannya nanti. Jalan itu adalah suatu simbol yang mewakili tugas yang akan dijalankan, meneruskan tugas-tugas kepresidenan, di mana beliau akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, itulah yang membuat terang benderang makna mimpi yang dulu pada tahun 2019 yang saya alami itu. Saya bingung 2034 nih apa? Pak Jokowi kah yang meneruskan? Ternyata Gibran yang Allah takdirkan nanti menjadi presiden. Nah ini bisa kita buktikan nanti. Bagaimana mimpi saya ini terjadi atau tidak. Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Dalil mimpi banyak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian dari takwil mimpi, yaitu beliau diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu memaknai mimpi. Terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Contoh mimpi tentang takdir juga terdapat banyak di dalam surat Yusuf. Di dalam surat yang lain, yaitu pada surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat, itu contoh-contoh mimpi yang dialami Nabi dan Rasul Allah. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin yang soleh itu adalah fasilitas kenabian, yang mana nubuah, kenabian itu tidak akan dusta. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan yang datang dari setan. Mimpi yang bermanfaat bagi kita hanya satu, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar, yang merupakan kabar gembira, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa mimpi itu adalah bagian dari ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah terkait dengan af'alnya atau perbuatannya, yaitu kehendaknya, ketetapannya, terkait juga dengan asma-asmanya dan sifat-sifatnya. Mimpi itu adalah seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Skenario kehidupan Allah yang membuatnya, dan yang mengakhiri skenario kehidupan adalah Allah Ta'ala juga. Yang awal, yang akhir, dan yang zahir dan yang batin. Yang maha goib, menciptakan sarana goib bernama mimpi, yang mana di dalam mimpi itu terkait dengan takdir-takdir yang akan terjadi atau takdir yang sudah terjadi, juga terkadang terkait berisi tentang peringatan, tentang petunjuk. Jadi kita jangan sampai tidak mempercayai mimpi, karena mimpi adalah sarana gaib yang Allah ciptakan sebagai apa? Salah satu sarana petunjuk bagi hamba-hamba yang dikehendaki, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya bagikan di channel ini banyak ragam mimpi terkait dengan makom-makom spiritual, pemberitahuan keadaan diri kita, keadaan ruh kita, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang telah terjadi, peringatan, dan pengajaran melalui mimpi. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.